Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridha Fridinan dari Prodi PPKN kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah landasan pendidikan dari pertemuan awal hingga sekarang dengan judul Landasan dan Filosofi Pendidikan dalam Pendidikan Indonesia. Sejak kapan pendidikan diberikan kepada diri kita? Mengapa pendidikan ada? Mengapa perlu pendidikan formal? Sejak kapan pendidikan diberikan kepada diri kita? Pendidikan sudah diberikan sejak lahir, awalnya melalui keluarga, lalu lingkungan sekitar, dan kemudian berkembang ke lembaga sekolah. Mengapa pendidikan ada? Karena manusia perlu belajar untuk bertahan hidup, mengembangkan kemampuan, mewariskan ilmu, nilai, budaya, serta menciptakan peradaban yang lebih maju. Mengapa perlu pendidikan formal? Karena memberikan ilmu pengetahuan yang terstruktur dan sistematis, mengajarkan keterampilan dan nilai moral secara terarah, menjadi syarat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup, dan menjadi sarana pemerataan kesempatan belajar bagi semua orang. Bab pertama yaitu definisi dan ruang lingkup pendidikan Indonesia dengan poin-poin berikut. Landasan pendidikan di Indonesia. Pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional tegak di atas fondasi ideologi negara, Pancasila, dan konstitusi. Yang kedua, nilai agama dan kebudayaan. Sistem pendidikan kita berakar kuat pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional yang kaya sekaligus responsif terhadap dinamika perubahan zaman. Yang ketiga, Undang-Undang Sisdiknas. Kerangka hukum pendidikan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi pedoman utama. Konsep landasan pendidikan. Proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya mencakup. Yang pertama, potensi spiritual untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kepribadian dan akhlak mulia untuk membentuk karakter yang berintegritas dan bermoral. Yang ketiga, kecerdasan dan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, kreatif, dan praktis yang relevan. Asas pendidikan nasional. Yang pertama, demokratis dan berkeadilan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, pembudayaan dan pemberdayaan. Pendidikan sebagai proses untuk membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar mampu belajar sepanjang hayat dan mengembangkan diri secara mandiri. Yang ketiga, peran serta masyarakat. Seluruh komponen masyarakat diikutsertakan secara aktif dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan nasional. Fungsi pendidikan yaitu yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang ketiga membentuk karakter dan akhlak mulia, dan yang keempat menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk yang pertama mengembangkan potensi utuh, yang kedua membentuk warga negara bertanggung jawab, dan yang ketiga menjamin pemerataan dan peningkatan mutu. Ruang lingkup pendidikan di Indonesia. Yang pertama, jalur pendidikan. Pendidikan di Indonesia tersedia dalam 3 jalur utama, formal, non-formal, dan informal, memastikan akses bagi semua. Yang kedua, jenjang formal. Pendidikan formal terstruktur dalam jenjang bertahap, mulai dari usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Yang ketiga, satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah lembaga atau layanan yang secara resmi menyelenggarakan program pendidikan pada jalur dan jenjang tertentu. Dan yang keempat, jenis dan tujuan. Jenis pendidikan dikategorikan berdasar fokus dan tujuan spesifik memenuhi beragam minat dan kebutuhan. Ruang lingkup pendidikan di Indonesia sangat luas dan beragam, dirancang untuk secara komprehensif memenuhi seluruh kebutuhan belajar masyarakat. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan melampaui sekadar praktik pengajaran. Ia adalah sebuah disiplin ilmu yang sistematis dan terstruktur. Dalam kerangka keilmuan ini, pendidikan mengkaji yang pertama teori pembelajaran, bagaimana manusia belajar dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Yang kedua, metode dan praktik, pendekatan dan strategi efektif dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, pengembangan peserta didik, aspek psikologis, sosial, dan kognitif pertumbuhan individu. Pemahaman pendidikan sebagai sebuah ilmu menjadi fondasi penting bagi perumusan kebijakan, mengembangkan kurikulum, serta inovasi di dunia pendidikan
pendidikan demi menjamin relevansi dan efektivitasnya secara berkelanjutan. Contoh implementasi sistem pendidikan nasional. Yang pertama, wajib belajar 9 tahun. Program ini memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai hak dasar demi pemerataan akses. Yang kedua, pendidikan berbasis karakter dan kompetensi. Implementasi kurikulum merdeka menekankan pengembangan karakter, penalaran, dan keterampilan esensial, bukan hanya hafalan. Dan yang ketiga, pendidik sebagai fasilitator. Peran guru bergeser dari pengajar tunggal menjadi fasilitator yang membimbing peserta didik dalam pembelajaran aktif dan mandiri. Sekarang bab yang kedua, yaitu filosofi pendidikan dan alirannya. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Filosofi ini memberi arah, cara pandang, dan dasar teori dalam pendidikan. Ada 4 aliran utama seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan konstruktivisme. Mari kita bahas satu persatu. Aliran utama filosofi pendidikan. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah paham yang memandang realitas sejati sebagai ide atau gagasan, bukan materi fisik. Yang kedua, realisme. Realisme adalah pandangan yang menekankan bahwa dunia fisik di luar kesadaran manusia adalah nyata secara objektif dan independen. Dan tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan siswa agar dapat memahami dan beradaptasi dengan realitas ini. Yang ketiga, pragmatisme. Pragmatisme adalah pendekatan yang menekankan pengalaman nyata, kegunaan, dan hasil yang bermanfaat sebagai dasar pengetahuan dan pembelajaran. Dan yang keempat, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial, bukan sebagai menerima informasi pasif. Implementasi filosofi pendidikan Indonesia mencakup metode pengajaran, peran pendidik, dan contoh. Yang pertama, idealisme. Metode pengajarannya ceramah dan diskusi tentang nilai moral menjaga tubuh. Peran pendidik, teladan dalam hidup sehat, membimbing ke arah kebenaran dan kebaikan. Contohnya, guru menjelaskan bahwa paru-paru adalah anugerah Tuhan, maka manusia wajib menjaga kesehatannya seperti tidak merokok dan juga harus menjaga lingkungan bersih. Yang kedua, realisme. Metode pengajarannya observasi, demonstrasi, eksperimen sederhana. Peran pendidik, penyampai fakta ilmiah, menjelaskan bagian paru-paru dan fungsinya berdasarkan bukti nyata. Contohnya, penyampai fakta ilmiah, menjelaskan bagian paru-paru dan fungsinya berdasarkan bukti nyata. Yang ketiga, pragmatisme. Metode pengajaran, proyek, kerja kelompok, problem solving, misalnya bagaimana mengurangi polusi udara di sekitar sekolah. Peran pendidik, fasilitator yang mendorong siswa menerapkan ilmu untuk menyelesaikan masalah nyata. Contohnya, siswa diminta membuat poster kampanye tentang pola hidup sehat untuk mencegah pernapasan yang bisa dipakai di lingkungan sekolah. Yang keempat, konstruktivisme. Metode pengajaran, discovery learning, diskusi kelompok, dan refleksi. Peran pendidik memberi stimulus dan scaffolding, membiarkan siswa menemukan konsep bahwa tubuh butuh lebih banyak oksigen saat aktivitas. Contohnya, guru memberi pertanyaan pemicu. Mengapa saat kita berlari nafas menjadi lebih cepat? Siswa mencari jawabannya lewat percobaan kecil, lari di halaman, lalu mengukur frekuensi nafas. Kesimpulannya adalah pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga membentuk kepribadian, akhlak mulia, serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Pendidikan berlandaskan asas demokratis, berkeadilan, dan melibatkan peran masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia dan mencetak warga negara yang bertanggung jawab. Filsafat pendidikan menjadi pijakan teoritis dengan beberapa aliran utama seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan konstruktivisme. Setiap aliran memiliki metode, peran pendidik, dan contoh penerapannya saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka, pendidikan Indonesia dipahami bukan hanya sekedar transfer ilmu, namun juga proses membangun karakter,